Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, kita akan membahas kisah sepasang kekasih yang berpendidikan tinggi dan memiliki masa depan yang cerah. Tapi sayangnya, sang wanita yang posesif, pencemburu, telah menghancurkan kehidupan mereka. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Chen dan Lei lahir pada tahun 1977 di negara Cina. Chen dan Lei lahir dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya merupakan seorang profesor dan juga seorang dosen. Selain itu, ayah Chen juga disenangi banyak orang sebab ayahnya sangat ramah, rendah hati, dan menyenangkan sehingga membuatnya tampak begitu berkarisma. Lain pula dengan ibunya. Ibu Chen memiliki karakter yang sangat jauh berbeda dengan ayahnya. Ibu Chen dan Lei merupakan wanita yang tidak berpendidikan tinggi. Dia seorang yang paranoid, tidak berkeyakinan, tidak percaya diri, dan tantrum. Tantrum sendiri adalah seseorang yang emosinya meledak-ledak. Jika sudah marah, orang itu bisa menangis sekencang-kencangnya, berteriak dan histeris. Selain itu, Ibu Chen juga seorang pencemburu berat dan tidak pada tempatnya, serta mempunyai masalah harga diri. Tak tahan dengan sikap Ibu Chen tersebut, ayah Chen kemudian menceraikan Ibu Chen. Akibat perceraian itu, Chen bertekad untuk tidak mengalami nasib yang sama seperti ibunya pada suatu hari nanti. Tapi sayangnya, sifat dari ibunya itu justru diwarisi oleh Chen dan telah mendarah daging pada dirinya. Di balik sifatnya itu, Chen dan Lei merupakan wanita yang pintar. Pada tahun 1995, Chen melanjutkan pendidikannya di Universitas Tsinghua yang berada di Beijing. Di universitas tersebut, Chen berkenalan dengan seorang pria bernama He Lei. Setelah perkenalan itu, mereka pun menjalin hubungan dan berpacaran. Karena kepintarannya, Chen mendapatkan beasiswa dan tawaran untuk belajar di Universitas Purdue, Amerika Serikat. Hal ini memaksa Chen dan He Lei untuk berpisah. Namun karena rasa cinta keduanya yang begitu besar, He Lei pun ingin mengikuti Chen ke Amerika. Akan tetapi, visa milik He Lei ditolak, sehingga ia pun tidak bisa mengikuti Chen ke Amerika. Mereka pun tidak kehabisan akal. Mereka lantas memutuskan untuk menikah agar bisa pergi ke Amerika bersama-sama. Hingga akhirnya mereka pun menikah, walau pernikahan itu tidak mendapatkan restu sepenuhnya dari keluarga He Lei. Setelah pernikahannya, Chen dan suaminya berhijrah ke Amerika Serikat. Di Amerika, Chen dan He Lei menempuh pendidikan di universitas yang sama. Dalam waktu singkat, He Lei mendapatkan banyak teman karena orangnya yang baik hati, menyenangkan, dan selalu berpikiran positif sehingga banyak orang yang menyukainya. Lain sisi dengan Chen. Chen cenderung pendiam dan suka mengasingkan diri dari orang-orang. Hingga pada suatu hari, Chen tidak bisa menamatkan pelajarannya karena bertengkar dengan dosen pembimbingnya. Beruntungnya, He Lei turun tangan dengan meminta bantuan dosen lain untuk meluluskan Chen, dan Chen pun akhirnya lulus juga. Hari demi hari telah mereka lalui bersama. Sifat paranoid Chen semakin menjadi-jadi. Chen selalu mengontrol kehidupan suaminya. Saat suaminya pergi atau tidak berada di dekatnya, setiap saat, setiap detik, Chen menelpon suaminya dan menanyakan lagi apa, lagi di mana, sama siapa, kapan pulang, dan lain sebagainya. Seakan-akan He Lei tidak boleh sedikit pun jauh darinya. Hal ini pun membuat He Lei merasa tidak nyaman. Bahkan ada kalanya He Lei enggan untuk pulang ke rumahnya. Dari sinilah timbul pertengkaran-pertengkaran di antara mereka. Pernah suatu hari, Chen diajak ke sebuah pesta oleh suaminya dan membuat suaminya kesal dan malu. Hal ini dikarenakan sifat tantrum Chen ini muncul. Chen marah-marah dan ngamuk tidak karuan. Semua itu dikarenakan Chen cemburu buta saat suaminya He Lei ngobrol dengan teman wanitanya. Hal ini juga memaksa He Lei untuk meminta maaf kepada teman-temannya atas sikap dari istrinya tersebut. Pada suatu hari, Chen dan He Lei bertengkar hebat di apartemen mereka. Pertengkaran terjadi akibat ulah Chen sendiri yang tidak bisa mengontrol emosinya. Lebih parahnya lagi, Chen berlari ke dapur mengambil pisau dapur, lalu menikam bahu He Lei. He Lei pun lantas lari ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Akibat dari peristiwa itu, Chen akhirnya ditangkap pihak kepolisian dan dianggap telah melakukan percobaan pembunuhan. Chen pun ditahan beberapa hari menunggu persidangan. Beruntungnya suaminya yang baik hati menebus Chen agar bisa bebas.
Walau diperlakukan seperti apapun, suami Chen sangat sayang kepadanya. Bahkan Helai juga meminta kepada pengacaranya untuk merubah tuntutan kepada istrinya dari tuntutan percobaan pembunuhan menjadi penyerangan. Pada akhirnya Chen pun dibebaskan. Akan tetapi paspor milik Chen ditahan untuk mencegah Chen melarikan diri dari Amerika Serikat. Pada tanggal 19 Agustus 2005, terjadi lagi pertengkaran di antara mereka setelah sebelumnya diketahui hubungan mereka adem ayem. Chen kembali kumat dan pertengkaran pun tidak dapat dielakkan. Puncak dari pertengkaran tersebut, Helai mengancam akan meninggalkan Chen. Mendengar ancaman itu, Chen kembali teringat dengan peristiwa yang menimpa ibunya yang menjadi kontang-kanting setelah ditinggal ayahnya. Saat itu juga, Chen mengambil senpi yang dia beli dari seseorang. Setelah itu, Chen mendekati Helai yang masih berada di tempat tidur, lalu melepaskan tembakan ke arah suaminya dan mengakibatkan suaminya kehilangan nyawanya. Usai menghabisi suaminya, Chen kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya, sehingga membiarkan suaminya berada di dalam apartemen selama 7 hari. Selama 7 hari itu, mulai tercium aroma yang menyengat sampai keluar apartemennya, sehingga Chen pun mendapatkan teguran dari tetangga apartemennya. Dengan adanya bau menyengat itu, tetangga Chen menjadi curiga. Chen yang tidak ingin kejahatannya terungkap, lalu membagi tubuh suaminya menjadi beberapa bagian dan membungkusnya dengan kantong plastik, kemudian dibuang di halaman parkir sebuah hotel. Keesokan harinya, Chen melarikan diri ke Cina dengan menaiki pesawat terbang menggunakan paspor milik suaminya dan menyamar menjadi seorang lelaki. Setibanya di bandara Cina, Chen justru ditangkap oleh pihak imigrasi karena ketahuan memalsukan paspor. Dari sinilah kejahatan Chen mulai terbongkar. Pada tanggal 30 Agustus 2005, pihak kepolisian Amerika Serikat menemukan kantong plastik yang dibuang oleh Chen yang berisi bagian-bagian tubuh suaminya. Pemerintah Amerika meminta pemerintah Cina untuk mengekstradisi Chen kembali ke Amerika. Akan tetapi pemerintah Cina tidak menjalankan proses ekstradisi dan berjanji akan mengadili Chen secara adil seadil-adilnya. Persidangan Chen dimulai pada tahun 2006. Saat itu, Chen menjalani tes kejiwaan dan hasilnya Chen dinyatakan tidak mengalami gangguan kejiwaan atau waras. Chen juga mengungkapkan kepada hakim dengan berkata, "Aku terlalu mencintai suamiku. Aku hanya inginkan dirinya untuk selalu bersama denganku selama-lamanya. Aku takut dia akan meninggalkanku." Pada akhirnya, Chen dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Akan tetapi, jika dalam waktu 2 tahun Chen berkelakuan baik, maka hukumannya akan diganti dengan hukuman 15 tahun penjara. Selain itu, Chen diharuskan membayar uang kompensasi sebesar 440.000 yuan atau setara 1 miliar rupiah kepada keluarga Helai. Tidak terdapat kejelasan dengan status dan keberadaan Chen dan Lei saat ini. Apabila dia berhasil melewati masa 2 tahun dengan baik, maka mungkin saat ini Chen dan Lei telah dibebaskan dari penjara. Rasa cemburu wajar terjadi, namun tidak baik jika dirasakan secara terus-menerus dan bisa membuat hubungan kacau karena berujung sikap posesif. Cinta tidak memberikan apa-apa selain dirinya sendiri dan tidak mengambil apapun kecuali dari dirinya sendiri. Cinta tidak memiliki dan tidak akan dimiliki karena cinta cukup untuk cinta. Kecemburuan selalu ada, tetapi kita dapat menghindarinya jika memiliki banyak kepercayaan dan cinta. Ingatlah selalu bahwa ada hal-hal yang lebih indah yang ditawarkan kehidupan kepada kita daripada semua hal negatif dalam hidup ini. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.